Salam Persatuan Indonesia. Kali ini teolog Pancasila akan membuat sebuah teologi yang saya sebut dengan teologi marah. Kita tahu bahwa angka korupsi di Indonesia itu masih tinggi ya. Apa sebabnya para pejabat-pejabat negara itu masih saja melakukan korupsi? Padahal sebagai pejabat negara mereka punya gaji, punya tunjangan dan lain sebagainya. Bahwa secara manusia sebetulnya mereka tidak kurang. Tetapi itulah manusia gagal paham dalam beragama, gagal paham dalam bertuhan. Mereka mencoba mempertahankan sesuatu yang tidak layak untuk dipertahankan. Sampai melakukan korupsi merugikan orang. Padahal mereka sering ke rumah-rumah ibadah, sering beribadah dan menyebut nama Allah. Nah, fakta ini yang masih terjadi di negara kita. Nah, yang membuat saya marah adalah ketika saya mendapatkan sebuah video TikTok dari Dr. Tirta bahwa di masa pandemi corona ini pun masih ada yang korupsi, bukan satu, bukan dua, ada daftarnya di sini. Ini yang membuat saya marah. Demikian video TikTok Dr. Tirta. Covid-nya tuh ada, ya kan? Terus ada nggak oknum yang membisniskan ya? Zaman dulu sih saya masih menolak, tapi ternyata setelah melihat tayangan berikut ini, satu, dua, tiga, empat, lima, dah, dagang sepatu aja lama-lama. Udahlah, dagang sepatu aja lama-lama. Teologi marah. Nah, sebelum saya membahasnya, ada sebuah lagu yang saya ciptakan, saya beri judul Marah. Di mana hati nuranimu? Di mana kasih sesamamu? Alat kesehatan kau korupsi, bantuan sosial kau habisi. Bukankah kau orang beragama? Katanya kau rajin beribadah, setiap hari sebut nama Allah. Manusia munafik terkutuklah. Aku marah, aku marah kepadamu wahai manusia. Korupsi dana corona, aku marah, aku marah. Kau tak layak disebut ateis, kau layak disebut iblis. Kau tak layak disebut ateis, kau layak disebut iblis. Imajotusi. Marah. Marah adalah sebuah reaksi atas sebuah kejahatan, atas sebuah keadilan yang terjadi.
Di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita juga menemukan betapa Allah Maha Pencipta itu marah. Buah dari kemarahannya Allah membuka sumber mata air yang ada di bumi sehingga bumi tenggelam lewat peristiwa air bah. Mengapa Allah marah? Karena memang kejahatan manusia sudah memuncak sehingga mereka harus dibinasakan. Allah marah. Reaksi dari kejahatan manusia. Di dalam perjalanan bangsa Israel juga kita menemukan bahwa Allah itu marah. Kemarahannya suatu kali tanah terbelah dan orang-orang Israel yang memberontak kepada Allah tenggelam di dalam tanah yang terbelah itu, lalu tanah itu merapat kembali. Dan bukan 1-2 kali Israel yang disebut sebagai bangsa pilihannya, oleh karena tegar tengkuk dan dosa mereka memunculkan amarah Allah, mereka dijajah, mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Itulah karena Allah marah. Di dalam Injil juga kita menemukan Yesus Kristus marah. Dia membolak-balikkan meja-meja alat penukar uang yang ada di pelataran bait Allah orang Israel pada waktu itu. Yesus berkata, rumah Bapakku disebut rumah doa, tapi engkau telah menjadikannya sarang penyamar. Apakah salah orang berjualan di pelataran bait Allah di halamannya? Tidak salah. Tapi mengapa Yesus marah? Yesus marah bukan karena adanya orang menjual ternak, menjual burung, bukan. Yesus marah karena di sana ada konspirasi, ada kolusi antara imam-imam dalam agama Yahudi dan para pedagang ternak. Berdasarkan tradisi Yahudi, setiap kali hendak menghadap Allah, mereka harus membawa korban. Apalagi untuk korban penghapus dosa, mereka harus membawa korban. Apakah itu domba, apakah itu burung, sesuai dengan kemampuannya. Nah, Alkitab mencatat bahwa binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada Allah itu harus tak bercacat, tak bercela. Nah, verifikasi binatang itu tidak bercacat, tidak bercela adalah ada di tangan imam. Kalau imam mengatakan tak bercacat, tak bercela, maka layak untuk dipersembahkan. Nah, disitulah terjadinya kolusi antara imam-imam dan para pedagang. Jadi setiap umat yang datang yang begitu lugu dan polos untuk beribadah, memuji menyembah Allah mereka, ketika dia hendak membawa domba, diverifikasi, ini bercela, tidak layak untuk dipersembahkan. Terus kamu beli ke pedagang si Anu, nomor sekian. Itu sudah kami verifikasi bahwa binatang-binatang yang dia jual itu tak bercacat, tak bercela, layak untuk dipersembahkan. Ada kolusi antara pedagang dan imam-imam di sana. Inilah yang membuat Yesus marah. Terjadi kolusi, terjadi pembohongan oleh karena sesuatu yang bersifat sementara. Apa itu? Foolish money. Yesus marah. Dia membolak-balikan meja penukar uang itu. Karena apa? Ada kolusi di sana. Teman sebangsa setanah air, ini pandemi corona. Sudah seharusnya kita saling membantu, saling menolong. Bukan mencari keuntungan atas malapetaka ini, atas pandemi ini. Jauhlah kiranya daripada aku akan hal itu. Tetapi kita melihat 1 tahun lebih pandemi corona melanda Indonesia, kita menemukan betapa orang-orang jahat itu yang katanya beragama, katanya rajin beribadah, setiap hari menyebut nama Allah, padahal dia manusia munafik. Kalau engkau tidak bertobat, terkutuklah engkau. Engkau lebih rendah. Ya, saya tidak mau menyebut kalimat kasar. Lebih mulia, lebih terhormat seorang ateis yang tidak percaya Allah secara teori daripada engkau. Untuk disebut ateis saja engkau tidak layak, karena engkau lebih layak disebut iblis. Bagaimana mungkin, bos? Alat rapid itu kau daur ulang hanya untuk mencari keuntungan.
dan berbagai macam perbuatan-perbuatan korupsi hanya untuk mencari sesuatu yang bersifat sementara yang didaftarkan oleh video TikTok Dr. Tirta tadi. Engkau tidak mengenal Allah. Engkau beragama hanya teori, namun sesungguhnya engkau tidak beragama. Saudara sebangsa setanah air, manusia itu sudah terjebak, berjuang hanya untuk meraih dan menikmati apa yang pasti dia tinggalkan. Hati-hati ya. Pandemi masih berlangsung. Jangan lagi lakukan perbuatan hina dina itu ya. Presiden, wakil presiden dan semua sudah berjuang untuk memberi vaksin kepada kita secara gratis. Jangan ada yang menyalahgunakan vaksin. Dan kita juga berharap tidak ada pejabat-pejabat yang mengambil keuntungan dari pembelian vaksin. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, siapapun engkau, pejabat negara tertinggi sekalipun, siapapun engkau, jangan ambil keuntungan dari pembelian vaksin Sinovac, AstraZeneca atau siapapun. Karena engkau tidak kekurangan, engkau digaji negara untuk melakukan itu. Saya berharap tidak ada nanti terbongkar hal-hal semacam itu. Saya sangat berharap. Karena betapa malunya engkau dan keluargamu kalau terdapat engkau mencari keuntungan dari jual beli vaksin itu. Semoga tidak ada. Nah, kepada teman sebangsa setanah air, mari kita taat dan turut kepada protokoler kesehatan ya. Di bulan Juni ini masyarakat yang terpapar virus corona itu semakin banyak. Karena varian-varian dari virus corona itu pun semakin bervariasi. Saya juga bingung. Saya tidak tahu, tapi saya hanya tunduk dan taat kepada peraturan pemerintah. Kemanapun saya pergi, saya selalu menggunakan masker. Saya selalu cuci tangan dan menjaga jarak, termasuk di tempat saya bekerja. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tanggung jawab sebagai manusia. Lebih dari itu saya berdoa supaya Tuhan melindungi aku dan keluargaku. Jangan menjadi orang beragama yang konyol. Tidak perlu pakai masker dan ini dan segala macam. Tidak perlu, karena Tuhan melindungi kita. Itu konyol. Lakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang beragama. Biarkan Tuhan yang menolong kita di luar kemampuan kita menjaga diri kita. Jadi kepada engkau yang sudah tertangkap oleh aparat hukum karena korupsi dana bantuan sosial, karena menyalahgunakan alat kesehatan, jangan sampai engkau mendapatkan amarah dari Tuhan. Kita tahu bahwa Allah itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha Kasih, oke. Tapi saya mau katakan bahwa hukuman yang paling kejam adalah hukuman yang berasal dari Allah, bukan dari manusia. Mengapa? Karena hukuman dari manusia itu berbatas. Sanksi pidana itu berbatas. 5 tahun kah? 10 tahun kah? Berbatas. Tapi hukuman dari Allah, mengapa saya sebut lebih kejam dari hukum pidana? Seumur hidup engkau dihukum. Tidak ada kesempatan lagi untuk berubah. Itulah sebabnya sadarlah, bertobatlah, minta ampunlah, sesalilah dirimu. Betapa engkau telah merugikan orang banyak, teman sebangsamu, oleh karena serakahmu. Marah. Salam damai Indonesia.